Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Autodidak. Masih bersama saya untuk belajar secara mandiri. Oke, pada video kali ini kita akan mencoba untuk membahas latihan soal statistika sampai belibet ya. Di malam-malam ini ya, biar agak stretching ini otaknya nih. Oke, langsung aja di soal pertama. Kira-kira manakah yang merupakan variabel independen dari judul deskripsi analisis tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kinerja sistem informasi akademik di program studi informatika? Nah, kita harus tahu nih variabel independen sama dependen itu apa. Kalau independen itu variabel stimulus ya, jadi dia itu yang menjadi sebab atau berubahnya variabel dependen. Sedangkan variabel dependen itu yang menjadi akibat ya, jadi yang dipengaruhi. Kalau dari kalimat judul skripsi analisis tingkat kepuasan mahasiswa ini kan berarti tingkat kepuasan mahasiswa dipengaruhi oleh kinerja sistem informasi akademik ya. Jadi kira-kira variabel independennya adalah kinerja sistem informasi akademik yang mempengaruhi tingkat kepuasan mahasiswa. Nah, yang kedua, data golongan darah dan agama termasuk dalam skala. Ya, benar. Jawabannya adalah skala nominal ya, karena nominal itu data berbentuk bilangan diskrit yang tiap unsurnya tidak mempunyai arti atau menurut besarnya atau posisinya. Nah, nomor 3 ini, perhatikan diagram lingkaran persentase kecelakaan lalu lintas di bawah. Jika diketahui banyak korban pengendara motor adalah 24 jiwa, berapa jumlah korban pejalan kaki? Nah, ini ya. Ini tinggal kita membandingkan. Kalau kita cari dari 100% dikurangi 5%, 40%, 30, dan 15 akan nampak pejalan kaki adalah 10%. Tinggal kita bandingkan 40% per 10% dikali jumlah dari korban pengendara motor 24, yaitu 4 per 1 kali 24. 1 per 4 kali 24 ya. Jadi 24 bagi 4 adalah 6 jiwa korban dari pejalan kaki. Langsung saja di soal selanjutnya tentang persentil. Jika diketahui sebuah data adalah seperti ini, maka nilai persentil ke-75 adalah, nah kita pakai aja langsung dengan letak PI data ke I dikali N plus 1 per 100. Bilangan pembagi dari sekumpulan data yang banyak dibagi menjadi 100 karena ini persentil. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau udah dapat dimasukkan ini data-datanya, maka sudah akan dapat 85. Oh, ini data tunggal ya. Harusnya kita pakai data kelompok ini. Oke, langsung aja ke 5 yang tadi dilewati dulu, kita bahas di pertemuan selanjutnya aja. Mencari modus ya, kali ini modus dari tinggi badan siswa pada tabel berikut adalah. Nah, kalau mencari modus tuh kita pakai rumus ini ya, batas bawah kelas ditambah interval dikali selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus dibagi frekuensi kelas modus yang dikurangkan dengan sebelumnya dan dikurangkan dengan setelahnya, atau B1 atau B2. Nah, ini BB-nya adalah, ini kelas modusnya adalah 9 ya, 145 sampai 149 karena frekuensinya paling banyak. Tinggal BB-nya adalah 145 kurangi setengah, yaitu 144 setengah. Kemudian intervalnya adalah 145 sampai 149, ada 5. Intervalnya 5. B1-nya selisih frekuensi, 9 kurangi 3, 6 ya. Kemudian B2-nya adalah 9 kurangi 5, 4. Tinggal kita masukkan, nah hasilnya adalah 147,5. Terus kita lanjut ke soal peluang, yaitu sebuah dadu sisi 6 dilemparkan satu kali, berapa peluang munculnya mata dadu angka ganjil atau angka yang habis dibagi 4. Nah, penyelesaiannya adalah kita cari dulu NS-nya. NS itu jumlah sampel atau banyaknya titik sampel, yaitu kalau satu mata dadu sisi 6 ya 6. Kemudian kita cari NA atau banyaknya mata dadu angka. Kalau ini angka ganjil ya, angka ganjil ada 135. Ini bukan prima ya, angka ganjil. Salah tulis ini. Ada 3. Kemudian banyaknya mata dadu habis dibagi 2 yaitu habis dibagi 4. Ini juga salah ketik juga ya nih. Ada 1 kalau habis dibagi 4.
Dan anggota A yang juga anggota B adalah 0, karena nggak ada. Jadi, kita langsung masukkan ke rumus. Dan hasilnya 3/6 tambah 1/6 dikurangi 0/6, yaitu 4/6. Atau 2/3, kalau disederhanakan. Oke, masih di soal peluang, yaitu kita melempar dua dadu secara bersama-sama. Tentukan peluang mata dadu pertama kurang dari 2 dan mata dadu kedua adalah ganjil. Kalau dua dadu itu banyaknya titik sampel adalah 36, ya. Ini 36. Kemudian kita nyari NA, banyaknya mata dadu pertama kurang dari 2, kan cuma ada 1. Jadi 1 kali 6, yaitu 6. Kemudian NB-nya banyaknya mata dadu kedua ganjil. Ganjil kan ada 3. 3 dikali 6, 18. 18. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. Dan hasilnya adalah 6/36 dikali 18/36. Atau 1/6 dikali setengah, yaitu 1/12. Langsung kita masuk ke soal mencari ini ya, konversi. Dari data ini kita disuruh mengkonversikan data menjadi rata-rata 70 dan simpangan baku 10. Oke, pertama kita harus membuat tabel. Tabelnya kita yang diketahui adalah XI dan FI. Kita harus mencari FI kali XI, kemudian dijumlahkan. Kita cari XI kuadrat, baru mencari FI kali XI kuadrat dijumlahkan ya. Itu untuk mempermudah kita mencari varian dan simpangan baku. Nah, yang pertama kita cari adalah X bar atau min. Seperti video saya sebelumnya, rumusnya adalah FI kali XI bagi N. 480 bagi 8 sama dengan 60. Oke, kemudian kita cari variannya. Variannya rumusnya seperti itu. Didapatkan 171,43 dan simpangan bakunya adalah 13,093. Baru kita cari satu per satu ya konversi datanya. Dengan rumus X0 plus S0. X0 itu adalah rata-rata yang akan dituju, yaitu 70. Dan S0 adalah simpangan baku yang akan diharapkan nantinya, yaitu 10. 70 plus 10 dikalikan XI min X bar per S, yang hasilnya min 1,528, yaitu hasilnya 54,725. Dan seterusnya sampai T5. Kemudian nomor selanjutnya kita mencari sebuah MSkew ya, atau skewness, kemiringan data. Nah, harus kita cari adalah buatlah tabel persis seperti yang saya buat ini. Untuk mempermudah kita ada XI, XI kuadrat, FI kali XI kuadrat, dan FI kali XI. Kita cari min atau X bar-nya, yang hasilnya adalah 74,549. Kemudian kita nyari MO dengan batas bawah plus P dikali B1 per B1 plus B2, yang hasilnya adalah 75. Kemudian baru kita bisa mencari varian dengan tabel yang sudah dibuat sedemikian rupa, itu untuk mempermudah kita untuk mencari variannya. Dan hasilnya variannya itu 38,373. Kemudian baru kita bisa menentukan simpangan baku, yaitu akar kuadrat dari varian. Akar kuadrat dari 38,373 adalah 6,195. Nah, MSkew-nya itu X bar dikurangi modus dibagi simpangan baku, yang hasilnya negatif 0,0728. Nah, karena hasilnya negatif, maka modelnya akan sedikit miring ke kiri datanya ya. Tapi datanya cenderung normal karena dia hampir mendekati 0. Kemudian kita mencari K ya. Untuk mencari K ini atau kurtosis, kita harus membuat tabel seperti yang sudah saya buat ini untuk mempermudah mencarinya, yaitu ada tabel FI kali XI, XI min X bar, XI min X bar kuadrat, FI kali XI min X bar dikuadratkan juga, XI min X bar pangkat 4, dan FI kali XI min X bar pangkat 4. Nah, hasilnya sudah bisa dilihat sendiri dan bisa dicari sendiri. Untuk mempermudahnya, kerjakan dulu pakai Excel ya, biar gampang. Nah, kemudian kita cari min atau X bar-nya, karena dari tadi kita memakai X bar, kita harus nyari X bar-nya lebih dahulu atau min, yaitu didapatkan 74,549. Nah, kita baru bisa masukkan ke rumus K yaitu jumlah atau sigma FI kali XI min X bar pangkat 4 bagi N. Jadi ini XI min X bar pangkat 4 ini
dikali Fi dijumlahkan, dibagi N adalah jumlah frekuensi, dibagi sigma Fi Xi min X bar pangkat 2 bagi N dikuadratkan. Nah, hasilnya adalah 3765,035 dibagi 1415,275 atau 2,66. Yang terakhir kita mencari E atau min sama aja, dan varians dan standar deviasi. Oke, dari tabel ini kita cari dulu X kali Fx dan X kuadrat kali Fx, kemudian kita jumlahkan semua. Itu untuk mempermudah kita cari min. Min adalah jumlah dari X kali Fx, yaitu 1,5 ya. Kemudian variannya sudah didapatkan dari rumus ini. Dan kita tinggal ngitungnya 3,9 dikurangi 1,5 kuadrat, yaitu 1,65. Sedangkan standar deviasinya adalah akar dari varians, yaitu akar dari 1,65 sama dengan 1,285. Oke, sekian dulu latihan soal hari ini. Kita latihan secara singkat, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan ilmu baru bagi kawan-kawan. Oke, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.